Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, berjumpa kembali kita dalam pembahasan syarah matan Rohbiyah. Dan pada perjumpaan kali ini kita akan membahas babul munasakhat, yaitu bab tentang munasakhat. Kita akan membahas bait 154 sampai dengan 161. Kita langsung masuk ke pembahasan isi daripada matan Rohbiyah ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa iyyamut akharu qabla al-qismah fasahhihil hisaba wa'rif sahmah. Apabila ada ahli waris yang meninggal, yaitu mayit yang kedua, sebelum pembagian waris dari mayit yang pertama tentunya, maka tashihlah dahulu perhitungan yang pertama untuk diketahui sahamnya. Waja'al lahu mas'alatan ukhra kama qad buyyinat tafsilu fima quddima. Dan buatlah asal masalah lagi untuk saham mayit kedua tadi sebagaimana yang perinciannya telah dijelaskan di depan. Wa in takun laysat 'alaiha tanqasim farji' ilal wafqi bihaza qad hukim. Apabila saham mayit kedua belum dapat dibagi, maka buat lagi angka wifik atau angka wafki baru untuknya sebagaimana sudah dilakukan untuk mayit yang pertama. Wanzur fa in wafaqatis sihama fakhuz hudita wafqaha tamamah. Lihatlah, jika saham untuk mayit kedua masuk kategori muwafiq, maka ambillah angka wifik yang kedua sehingga engkau pun akan mendapatkan jalan keluarnya. Wadribhu au jami'aha fis sabiqah in lam takun bainahuma muwafaqah. Dan kalikanlah ada durus, yaitu jumlah ahli waris ya, atau keseluruhannya dengan asal masalah yang pertama. Jika asal masalah keduanya tidak sama. Nanti kita akan jelaskan secara lebih rinci dalam syarahnya nanti. Wa kullu sahmin fi jami'its tsaniyah yudrabu au fi wafqiha alaniyah. Semua saham milik setiap ahli waris mayit kedua dikalikan atau dicocokkan dengan asal masalah yang telah ditashih ini. Wa ashumul ukhra fa fis sihami tudrabu au fi wafqiha tamami. Dan berilah bagian ahli waris lain sesuai sahamnya, juga dengan mengalihkan asal masalah yang telah ditashih ini sehingga perhitungannya sempurna. Fahazihi tariqatul munasakhah farqa biha rutbata fadlin syamikhah. Inilah cara penyelesaian masalah munasakhah. Maka dengan mengetahui hal ini, naiklah engkau pada tingkatan yang tinggi. Nah, kita sekarang membahas bab tentang munasakhat. Nah, apa itu munasakhat? Secara bahasa, munasakhat adalah masdar dari an-naskhu, ya, wazan mufa'alah, ya, munasakhat. Apa arti an-naskhu? An-naskhu secara bahasa artinya adalah an-naqlu, yaitu memindahkan atau al-izalah atau memindahkan. Nah, secara istilah munasakhat adalah salah seorang
ahli waris meninggal dunia sebelum dilakukan pembagian harta waris dari mayit pertama. Ya, sehingga bagian waris mayit kedua itu berpindah kepada ahli warisnya. Nah, seperti itu definisi atau gambarannya. Dan ini nanti bisa berangkai ya. Boleh jadi di mayit kedua belum lagi dilakukan pembagian waris, lalu kemudian ada lagi ahli warisnya yang wafat, demikian seterusnya. Nah, bagaimana cara pembagian harta waris apabila terjadi kasus munasahot? Nah, yang pertama caranya adalah dilakukan pembagian warisan dari mayit yang pertama terlebih dahulu. Nah, dilakukan, kita anggap semua ahli warisnya itu masih hidup. Nah, katakanlah pembagian waris itu baru mau dilakukan sekarang, sementara mayit itu sudah wafat katakanlah 10 atau 20 tahun yang lalu dan belum dilakukan pembagian waris. Nah, tentu saja dalam rentang waktu katakanlah 10 atau 20 tahun yang lalu itu sudah ada beberapa ahli waris yang wafat. Maka tata cara pembagiannya adalah kita anggap dulu pembagian harta waris itu di mayit yang pertama. Kita anggap dulu semua ahli warisnya itu hidup, lalu kemudian kita lakukan pembagian harta waris ke semua ahli warisnya. Nah, setelah itu dilakukan pembagian warisan dari mayit kedua dengan menyambungkan bagian sahamnya dari mayit yang pertama. Nah, kita asumsikan bahwa setelah mayit pertama itu dibagikan harta warisnya, lalu kemudian ada lagi ahli warisnya yang wafat. Nah, kemudian kita hitung berapa bagian sahamnya mayit kedua dari mayit yang pertama. Nah, jika saham dari mayit kedua jumlahnya sama atau tamasul atau bisa dibagi dengan KPK-nya atau katakanlah namanya tanasub atau tadakhul, maka bagian saham mayit kedua bisa langsung dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, lalu bagaimana kalau tidak ya? Kalau tidak bisa. Nah, jika saham dari mayit kedua itu ternyata tidak bisa dibagi dengan KPK-nya, maka perlu diperhatikan ya, apakah hubungannya itu tawafuk atau tabayun. Jika tawafuk ya, nah istilah tawafuk, tabayun, tamasul, tanasub dan tadakhul ini kita sudah bahas di bab sebelum ini ya. Bab sebelum ini dan juga bab sebelumnya lagi. Nah, jika tawafuk maka bisa dibagi dengan angka yang sama. Artinya bisa dibagi dengan angka yang sama, maka solusinya adalah dicari bilangan wifik ya, angka yang bisa dibagi secara bersama antara saham dan KPK. Kemudian kalikan bilangan wifik dengan semua saham pada mayit pertama. Nah, jika tabayun, maka kalikan total KPK dari ahli waris mayit kedua dengan semua saham pada mayit pertama. Nah, bagaimana gambarannya? Kita coba langsung masuk ke contoh ya. Katakanlah kasusnya itu adalah yang pertama kasus tamasul. Contoh kasus tamasul itu misalnya wafat seorang wanita ya, kemudian ahli warisnya itu adalah suami, kemudian ada ibu dan paman ya, paman kandungnya. Nah, kemudian harta belum dibagi ya ketika wafatnya wanita ini. Nah, kemudian ternyata ada ahli waris yang wafat, yaitu siapa? Suami. Dan meninggalkan ahli waris yaitu adalah bapak dan ibu dari pihak suami. Nah, pertanyaannya berapa bagian masing-masing ahli waris yang masih hidup ya. Nah, untuk melakukan pembagian waris ini kan berarti terdapat dua mayit. Ya. Yang pertama, mayit pertama itu adalah istri, dan mayit yang kedua adalah suami. Nah, tadi disebutkan tata caranya adalah kita lakukan dulu pembagian waris untuk mayit yang pertama. Nah, kita anggap dulu ketika wafatnya mayit pertama, semua ahli waris daripada mayit pertama ini masih hidup. Nah, tentu saja masih hidup adalah suami, kemudian ada ibu dan paman. Nah, kita berikan dulu bagian warisnya masing-masing. Nah, suami mendapatkan setengah karena tidak ada furu, tidak ada anak dan cucu ya. Kemudian ibu dapat sepertiga, tidak ada anak dan juga tidak ada saudara. Lalu kemudian paman dapat asobah. Nah, setengah dan sepertiga dapatlah KPK-nya adalah 6 ya. Kemudian angka KPK 6 ini
kita kali dengan setengah dapat 3. Kita kali dengan sepertiga dapat 2, sehingga asobahnya adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pindah ke pembagian waris untuk mayit kedua. Nah, siapa yang menjadi mayit kedua? Yang menjadi mayit kedua itu adalah suami. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita bagi dulu waris dari mayit kedua. Ya. Jadi kita data dulu siapa ahli warisnya. Yaitu yang pertama adalah bapak ya dari sini. Kemudian yang kedua adalah ibu. Nah, kalau ahli warisnya hanya bapak dan ibu, maka bisa kita bagi ibu dapat sepertiga ya, dan bapak dapat asobah sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 ya. Nah, kalau ini sepertiga dan ini asobah, maka kita bisa buat KPK-nya langsung menjadi 3. Jadi 3 dikali asobah ini tentu saja nanti dapat 2. Tentu saja kita kali dulu sepertiga ya. 3 dikali sepertiga ini 1, maka asobahnya adalah 2. Nah, kemudian totalnya adalah 3. Nah, dari sini itu kita perhatikan ya. Kita perhatikan bagian daripada mayit kedua ya. Jadi bagian daripada mayit kedua yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, mayit kedua ini adalah suami ya. Jadi mayit kedua suami, bagian warisnya adalah 3. Nah, ini 3. Nah, saham ini itu kita bandingkan dengan KPK di mayit kedua. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud tadi ya. Ini maksud dalam penjelasan tadi. Jadi saham mayit kedua dari sahamnya dari mayit pertama yang ini 3, kita bandingkan dengan KPK-nya. Nah, ini kita lihat ya. Di KPK-nya ada 3, kemudian saham di sini juga ada 3. Nah, ini kita lihat persis sama ya. Sama-sama 3. Karena sama maka disebut dengan tamasul ya, semisal. Karena sama maka ini bisa langsung kita bagi. Jadi 3 ini langsung saja kita bagi. Untuk bapak ya dapat 2 dari 3 ini, dan untuk ibu langsung dapat 1 ya. Sehingga dari sini itu kita tinggal langsung bagikan saja ya. Jadi dari total harta dari mayat pertama itu kita bagi 6 ya. 2 untuk ibu ya. Kemudian untuk paman 1, kemudian 2 untuk bapak dari pihak suami, dan 1 untuk ibu dari pihak suami. Maka totalnya adalah 6 ya. Jadi harta dari mayit pertama ini itu bisa langsung kita bagi sampai selesai di mayit kedua. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya tamasul ya. Tamasul artinya KPK dari mayit kedua ini persis sama dengan bagian sahamnya dari mayit pertama. Namanya tamasul. Kemudian yang kedua ada kasus namanya tadakhul ya. Tadakhul itu atau tanasub. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Katakanlah wafat seorang laki-laki, ahli warisnya adalah istri, kemudian 2 orang anak perempuan. Nah, 2 orang anak perempuan ini dari istri yang lain. Katakanlah dia memiliki 2 istri ya. Nah, yang istri yang kedua ini sudah wafat, tapi ada 2 anak yang ditinggalkan. Kemudian seorang saudara kandung laki-laki. Harta belum dibagi, kemudian wafatlah salah seorang daripada ahli waris. Nah, siapa itu yang wafat adalah anak perempuan tersebut. Meninggalkan ahli waris tersebut di atas, ditambah suami dan juga seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan dari mayitnya itu anak perempuan tersebut. Nah, pertanyaannya berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris. Nah, untuk menyelesaikan ini seperti sama tadi ya. Jadi kita buat 2 asumsi, yaitu mayit pertama, yaitu suami, dan mayit kedua adalah anak perempuan. Nah, kita selesaikan dulu di mayit pertama. Mayit pertama itu adalah ahli warisnya adalah istri, kemudian anak perempuan 2 orang, dan saudara kandung laki-laki 1 orang. Nah, berapa porsinya? Istri dapat 1/8. Karena apa? Karena ada anak perempuan ya. Anak perempuan dapat 2/3, jumlahnya lebih dari 1, dan saudara kandung laki-laki dapat asobah. Di 1/8 dan 2/3, maka KPK-nya adalah 24. Nah, angka 24 ini kita kali 1/8 dapat 3, 24 kita kali 2/3, maka ini dapat 16 ya. Nah, nanti mereka
16 ini kita bisa bagi dua ya, masing-masing 8 ya. Jadi masing-masing anak perempuan ini dapat 8. Kemudian sisanya adalah 5. Nah, 5 ini dari mana? Dari 3 tambah 16 ya. Jadi 24 dikurang 19 ya, dapat 5. Nah, ini totalnya adalah 24. Nah, ini di mayit pertama sudah selesai. Kemudian berikutnya mayit kedua wafat, yaitu adalah anak perempuan. Nah, jadi anak perempuan jadi mayit. Kemudian ahli warisnya adalah istri dari bapak ya. Nah, istri dari bapak ini, yang ini itu tidak termasuk ahli waris tentunya ya. Nah, tapi kita masukkan saja di sini dulu. Yang pertama adalah yang ada tadi ditambah kemudian saudara kandung perempuan. Jadi anak perempuan di mayit pertama itu kan menjadi saudara kandung perempuan di mayit kedua. Kemudian paman ya. Jadi saudara kandung laki-laki di mayit yang pertama ya. Kemudian menjadi paman daripada mayit kedua. Karena ini adalah anak perempuan ya. Jadi saudara laki-laki dari bapaknya. Ini kan anak perempuannya adalah anak dari suami ini. Kemudian ditambah suami daripada perempuan yang wafat tadi, anak perempuan. Kemudian ada anak perempuan 1 orang. Nah, kita sekarang berikan porsinya. Yang pertama istri bapak. Istri bapak ini kan tidak termasuk ahli waris daripada mayit kedua. Kemudian saudara kandung perempuan. Nah, ini dia nanti mendapatkan asobah ma'al ghairi. Kenapa? Karena ada anak perempuan. Nah, pamannya ini mahjub ya. Kemudian suami dapat 1/4. Ya. Kenapa dapat 1/4? Karena ada anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah. Ya. 1/4. Kemudian saudara kandung perempuannya dapat asobah ma'al ghairi karena bertemu dengan anak perempuan. Nah, dari sini itu kemudian kita tetapkan dulu KPK-nya. 1/4 dan setengah, maka KPK-nya adalah 4 ya. Jadi 4 ini kita kali dengan yang semua yang ada di sini ya. Jadi mahjub tentu saya tidak dapat ya. Jadi 4 kali 1/4 ini dapat 1. 4 dikali setengah dapat 2. Ya, jadi 1 tambah 2 3, maka asobahnya ini itu dapat 1 ya. Kita tandai saja. Jadi di asobah yang ini ya, asobah ini dapat 1. Dari mana 1 ini adalah angka 4 ini ya dikurang 1 tambah 2 ya. 1 tambah 2 ini 3, 4 dikurang 1 jadi 3. Maka angka 8 ini ya. Ini kan pertama kita lihat ya. Jadi mayit ini sahamnya dari mayit pertama itu adalah 8. Nah, kemudian dari 8 ini yang mau dibagi ke ahli waris daripada mayit itu adalah 4. Nah, kita lihat dia punya jatah saham 8 yang mau dibagi adalah 4. Maka bagaimana menyamakan antara 4 dengan 8? Caranya adalah angka 4 ini kita kali 2 ya. Kita kali 2 supaya angkanya pas ya. 8 di sini juga 8 di sini. Maka supaya sama, maka semua yang ada di sini ya, semua yang ada di sini itu kemudian kita juga kali 2 ya. Jadi 1 kali 2 ini dapat 2 ini, lalu kemudian suami ya kita kali 2 juga. Nah, perempuan juga kita kali 2 sehingga totalnya adalah 8 ya. Jadi kita lihat ya. Jadi bagian mayit perempuan ini 8 di sini ya. Dari 8 ini mau kita bagi untuk saudara kandung perempuannya 2 ya. Dari 8 ini kita bagi untuk suami dapat 2 dan anak perempuan dapat 4 ya. Jadi ini kita sebut sebagai tanasub atau tadakhul ya. Kenapa? Karena angka 4 ini itu bisa dibagi dengan atau 8 ini itu bisa dibagi dengan 4 ya, seperti itu. Maka disebut sebagai tanasub atau tadakhul. Maka bagian warisnya adalah untuk istri ya, untuk istri itu dapat 3 itu dari mayit pertama dia dapat 3, kemudian dari mayit kedua itu dia tidak dapat. Maka dari mayit pertama ditambah mayit kedua totalnya adalah 3. Kemudian anak perempuan ini dia mayit kedua, kemudian anak perempuan di mayit pertama
itu menjadi saudara kandung perempuan di mait kedua. Ya. Jadi di mait pertama dia dapat 8, di mait kedua dia dapat 2. Totalnya adalah 10. Ya. Kemudian saudara kandung laki-laki di sini, ya, di mait pertama dia posisinya adalah saudara kandung laki-laki. Tetapi di mait kedua posisinya sebagai paman. Ya. Kenapa? Karena di sini adalah saudara kandung, sementara di yang kedua ini dia menjadi paman daripada mait. Jadi di mait pertama dia dapat 5, mait kedua dia terhijab, maka dapatnya 5. Dan seterusnya, ya. Jadi sama, ya, suami itu tidak dapat dari mait pertama, cuma dapat dari mait kedua. Sama, ya. Nah, ini kalau kita totalnya adalah 24. Jadi 24 ini persis sama dengan harta dari mait pertama. Maka harta dari mait pertama ini, katakanlah kalau ada 240 juta, ya, misalnya 240 juta, maka dari 240 juta ini kita bagi 24, itu kan berarti 10 satu saham. Maka itu bisa langsung dikali dengan ini. Langsung, berarti ini dapat 30, ini dapat 100, ini dapat 50, ini 20, dan ini 40. Ya, seperti itu. Nah, ini disebut dengan tanasub. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu adalah tawafuk. Nah, tawafuk itu contoh kasusnya misalnya wafat seorang wanita, ahli warisnya adalah suami, ibu, dan seorang paman kandung. Nah, kemudian harta belum dibagi, wafatlah suami. Ya. Dan ahli warisnya adalah ibu, 2 orang saudara seibu laki-laki, dan seorang saudara sebapak laki-laki. Nah, pertanyaannya berapa bagian daripada masing-masing ahli waris? Nah, seperti tadi cara penyelesaiannya kita buat 2 asumsi, ya. Jadi asumsi yang pertama adalah mait pertama adalah istri, ya. Yang kedua maitnya adalah suami. Nah, caranya kita selesaikan dulu mait pertama. Jadi mait pertama ahli warisnya adalah suami, kemudian ibu, dan seorang paman kandung. Nah, kita selesaikan dulu. Porsi suami adalah setengah karena tidak ada furu, tidak ada anak. Kemudian ibu dapat 1/3 dan paman kandung dapat asobat. Setengah dan 1/3, maka KPK-nya adalah 6. Ya. Jadi 6 ini kita kali setengah dapat 3, kali 1/3 dapat 2, dan sisanya adalah 1. Totalnya 6. Nah, kemudian wafatlah mait yang kedua. Nah, mait kedua siapa? Mait kedua adalah suami. Nah, mait kedua suami, ahli warisnya siapa? Adalah pertama ibu kandung daripada suami, kemudian yang kedua saudara seibu laki-laki, dan juga saudara sebapak laki-laki dari suami. Nah, berapa porsi warisnya? Ibu tentu saja dapat 1/6. Kenapa? Karena jumlah saudara lebih dari 1. Kemudian saudara seibu laki-laki karena ada 2 orang dapat 1/3, dan saudara sebapak laki-laki dapat asobah. Nah, 1/6 ditambah 1/3, maka KPK-nya adalah 6, ya. Jadi angka 6 ini kita kali dengan angka yang ada di sini. 6 kali 1/6 itu dapat 1, ya. Kali 1/3 dapat 2, maka sisanya adalah 3. Ya, totalnya 6. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Mait kedua sahamnya adalah 3. Sahamnya adalah 3. Kemudian dari saham 3 ini mau dibagi ke 6. Nah, ke 6. Nah, pertanyaannya 3 ini tidak bisa dibagi 6. Ya, tidak bisa dibagi 6. Ya, beda dengan kasus tanasub tadi, ya, sebaliknya. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya itu adalah dengan cara kita cari angka yang bisa dibagi. Yaitu dengan cara apa? Angka 6 ini yaitu kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Nah, ini angka yang bisa dibagi dengan kedua angka ini. Ya. Dapatnya 2. Maka angka yang ada di sini, ya, itu kita kali 2 yang ada di sini. Jadi yang ada di sini itu kita kali 2 semuanya. Yang ini yang kita kali 2. Supaya apa? Supaya angka ini menghasilkan angka 6 untuk menyesuaikan dengan angka yang ada di sini. Jadi kalau 2, ya, 2 kali 2 itu 4. Kemudian 1 ini kita kali 2, hasilnya 2. Nah, kemudian
yang lain ini tinggal memindahkan saja angka di sini ke sini. Ya. Seperti ini ya. Kenapa? Karena 3 ini kalau kita kali 2 ini kan hasilnya 6. Kalau ini kita kali 2, ini hasilnya 6. Ya. Jadi dari 6 inilah kemudian kalau kita kali 1/6 itu hasilnya 1. Ya. Jadi 6 kali 1/3 ini hasilnya 2. Kemudian sisanya adalah 3. Maka totalnya adalah 12. Jadi 12 ini sama dengan yang pertama tadi. Jadi ini kan kita kali 2 juga tadi. Ini hasilnya adalah 12. Nah ini namanya tawafuk. Ya. Jadi sama ya, 6 kali 2 adalah 12. Maka harta awal itu kita bagi menjadi 12 saham. Itu namanya tawafuk. Nah kemudian yang terakhir contoh tabayun. Katakanlah kasus seorang laki-laki wafat, ahli warisnya adalah istri, kemudian saudara kandung perempuan dan seorang saudara sebapak perempuan, kemudian seorang saudara seibu perempuan. Nah, harta belum dibagi, kemudian wafat saudara kandung perempuan dan meninggalkan suami dan ahli waris yang disebutkan di atas. Nah, pertanyaannya berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris? Nah, sama seperti tadi kita buat dua asumsi ya, yaitu asumsi mayit pertama wafat dan asumsi yang kedua adalah ketika mayit wafatnya mayit kedua. Kita selesaikan dahulu mayit pertama ya. Di mayit pertama tadi ahli warisnya adalah istri, kemudian seorang saudara kandung perempuan, seorang saudara sebapak perempuan dan seorang saudara seibu perempuan. Nah, kita berikan dulu porsi warisnya masing-masing. Istri dapat 1/4 ya. Kenapa? Karena tidak ada furuk ya. Saudara kandung perempuan dapat setengah, 1 orang. Saudara sebapak perempuan dapat 1/6. Karena jumlah saudara kandung perempuan 1 ya, makanya dapat 1/6 dan tidak ada saudara sebapak laki-laki. Kemudian saudara seibu perempuan karena 1 orang dapat 1/6. Nah, KPK-nya berapa? KPK-nya 12. Nah, angka 12 ini kemudian kita kalikan dengan semua angka yang ada di sini. Maka hasilnya nanti ke sini ya. Ini dapat 3 ya. 6 kali setengah dapat 6. 12 kali 9 dapat 2. Nah, totalnya adalah 13. Nah, kita lihat KPK ada 12. Kemudian totalnya malah 13. Nah, ini namanya kasus aul ya, kasus aul. Jadi dari 12 naik menjadi 13. Kemudian kita selesaikan di mayit kedua. Nah, mayit kedua itu adalah saudara kandung perempuan. Nah, siapa ahli warisnya? Yang pertama adalah saudara sebapak perempuan. Yang kedua adalah saudara seibu perempuan, kemudian ditambah suami. Ya. Nah, berapa bagian porsinya? Saudara sebapak perempuan dapat setengah, karena 1 orang, saudara seibu perempuan dapat 1/6, dan suami dapat setengah. Ya. Nah, 6 dan 2, KPK-nya adalah 6. Nah, 6 ini kita kali dengan semua angka yang ada di sini. Hasilnya adalah 6 kali setengah 3 ya, ini 1 dan 2. Totalnya adalah 7. Nah, sama juga ya. Jadi KPK ada 6, tapi total saham adalah 7. Nah, ini juga mengalami aul ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Mayit kedua itu sahamnya adalah 6. Mayatnya sana. Nah, 6 ini kita mau bagi ke 7 bagian. Nah, pertanyaannya 6 dan 7 ini tidak tamasul, tidak sama. Ya. Kemudian tidak tadakhul. Dan juga tidak tawafuk. Ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita kali. Ya, kita kali. Kenapa dikali? Itu supaya menyamakan hasilnya nanti dengan angka yang mau dibagi di sini. Nah, bagaimana solusinya? Maka semua angka yang ada di sini ya, yang ada di sini itu kita semua kalikan dengan angka 7 ya. Jadi, angka 3 ini kita kalikan 7 dapat 21, 6 kali 7 dapat 42, 2 kali 7 dapat 14 ya. Kemudian 2 kali 7 dapat 14 dan 13 kali 7 dapat 91. Nah, kalau sudah seperti ini maka itu sudah bisa dibagi ya. Jadi mayit kedua ini sahamnya adalah 42. Nah, 42 ini kita kali 1 per 1. Ya. Jadi yang pertama kita kali ini. Ini kan 3 per 7. 3 per 7 dikali 42.
maka hasilnya adalah 18. Kemudian ini 1/7 dikali 42, hasilnya adalah 16. Kemudian yang terakhir 3/7 dikali 42, hasilnya adalah 18. Ini kalau kita total 18 tambah 6 ditambah 8, itu hasilnya adalah 42. Jadi 42 ini persis sama dengan bagian saham daripada mait kedua di sahamnya di mait pertama, yaitu 42, persis sama. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini maka tinggal kita bagikannya. Jadi untuk istri tetap dari sini ya, pindah ke sini ya. Jadi 21 ya. Kemudian mait kedua tidak ada tentunya. Nah, kemudian saudara sebapak ya, di mait pertama dia dapat 14, di mait kedua dia dapat 18. Maka ini ditambahkan, jadinya 32. Kemudian saudara seibu ya, di mait pertama dia dapat 14, mait kedua dapat 6. Ini kita jumlahkan jadi 20. Sama ya, suami itu cuma dapat dari mait kedua saya dapat 18. Nah, ini kalau kita jumlahkan totalnya adalah 91. Nah, 91 ini persis sama dengan yang di sini. Maka harta dari mait pertama itu kita bagi 91, tepat habis dibagikan sampai dengan ahli waris yang hidup keseluruhan dari total mait pertama dan mait kedua. Sehingga pembagian harta waris itu bisa dilakukan secara sekaligus. Nah, ini yang disebut dengan munasakhat ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, channel Ilmu Waris, alhamdulillah kita sudah membahas materi ini, dan ini di dalam kitab-kitab faraid dianggap salah satu materi yang cukup sulit ya dalam pembahasan ilmu waris. Pemirsa silahkan mendownload materi ini, nanti kami akan sediakan di kolom deskripsi link downloadnya, silahkan di-download dan disebarkan disebarkan kepada siapa saja yang berminat untuk mempelajari ilmu waris ini. Semoga menjadi pahala jariah bagi kita semua, baik bagi kami maupun bagi para pemirsa sekalian yang turut menyebarkannya. Demikian, semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan pembahasan di bait berikutnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.